Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mendemonstrasikan final project basis data lanjut. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Fiskaulia Putri dengan NPM 340. Perkenalkan, nama saya Gizela Razudanti Azahra dengan NPM terakhir 059. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiffany dengan NPM terakhir 323. Perkenalkan, saya Bobi Sirawijaya dengan NPM terakhir 058. Jadi di sini bagian saya untuk mendemonstrasikan salah satu dari materi basis data lanjut, yaitu fungsi agregat. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu menampilkan total nilai transaksi yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Di sini saya yang pertama akan menginputkan select, lalu ada nama, AS, nama pelanggan, lalu ada sum, total, ada total transaksi, lalu from pelanggan, dari tabel pelanggan, kemudian kita pakai join transaksi, dari tabel transaksi, lalu on, dari tabel pelanggan bila ID pelanggan. Sama dengan dari tabel transaksi ada ID pelanggan. Lalu kita tambahkan grup by dari pelanggan pakai nama. Nah, kita akan coba lihat outputnya. Nah, jadi di sini outputnya akan menampilkan nama pelanggan dan total transaksi. Ada Ani, Bila, dan lain-lainnya dengan total transaksi yang sudah tertera. Jadi, pada query ini digunakan untuk menampilkan total nilai transaksi yang digunakan oleh setiap pelanggan. Tabel pelanggan dan transaksi digabungkan menggunakan join berdasarkan ID pelanggan. Fungsi agregat sum total digunakan untuk menghitung total transaksi masing-masing pelanggan. Sedangkan pada group by dari tabel pelanggan yaitu nama, itu berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan nama pelanggan agar perhitungan total dilakukan per pelanggan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagian saya yang selanjutnya yaitu subquery. Nah, di sini saya ada satu soal tentang subquery, yaitu tampilkan data pelanggan yang pernah melakukan transaksi dengan total terbesar. Nah, di sini saya akan coba inputkan terlebih dahulu. Kita masukkan select, lalu P, nama, T, total dan dari tabel transaksi total, lalu from pelanggan, dari tabel pelanggan, kemudian join transaksi, dari tabel transaksi, lalu on, ID pelanggan dari tabel pelanggan, kemudian ada ID pelanggan dari tabel transaksi.
where tabel transaksi, kita pilih total, kemudian select max total from transaksi. Nah, kita akan coba. Nah, kurang lebih seperti ini program akan menampilkan nama dan total. Nah, kemudian penjelasannya yaitu query ini menghasilkan data pelanggan yang melakukan transaksi dengan nilai transaksi tertinggi dengan memanfaatkan subquery dan fungsi agregat max. Nah, sistem dapat secara efisien mengidentifikasi transaksi terbesar dan menampilkan informasi pelanggan yang terkait dengan transaksi tersebut. Jadi di situ ada select P nama T total. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan nama pelanggan dari tabel pelanggan serta total transaksi dari tabel transaksi. Kemudian ada from pelanggan dari tabel pelanggan, itu untuk menentukan tabel utama yang digunakan dalam query, yaitu tabel pelanggan, alias P digunakan untuk mempermudah penulisan. Lalu ada join transaksi, T on P ID pelanggan sama dengan T ID pelanggan. Nah, klausa join ini digunakan untuk menghubungkan tabel pelanggan dan tabel transaksi berdasarkan kolom ID pelanggan. Relasi ini memastikan bahwa setiap data transaksi dikaitkan dengan pelanggan yang melakukan transaksi tersebut. Nah, lalu kemudian itu ada where transaksi total sama dengan select maksimal total, lalu ada from transaksi. Nah, bagian ini menunjukkan swap query yang berfungsi untuk mencari nilai total transaksi terbesar max total dari seluruh data pada tabel transaksi. Hasil query tersebut kemudian digunakan sebagai kondisi pada klausa where, sehingga hanya transaksi dengan nilai total terbesar yang akan ditampilkan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi subquery. Untuk soalnya sendiri, yaitu tampilkan data pelanggan yang pernah melakukan transaksi dengan total paling kecil. Baik, kita langsung saja ke kodenya. Untuk kodenya sendiri, yang pertama ada select, lalu ada from, lalu ada where, total sama dengan select, minimum, total, from, transaksi. Oke, baik. Jadi query ini itu digunakan untuk menampilkan data transaksi yang memiliki nilai total paling kecil dengan memanfaatkan subquery dan fungsi agregat minimum. Jadi sistem ini dapat mengidentifikasi transaksi dengan nilai terendah dari seluruh data transaksi yang tersimpan. Jadi di bagian select ini itu berfungsi untuk menampilkan seluruh kolom data dari tabel transaksi seperti ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, dan juga totalnya. Kemudian di bagian from transaksi, ini untuk menentukan tabel utama yang digunakan dalam query, yaitu tabel transaksi yang menyimpan data seluruh transaksi. Dan di bagian where total select minimal total ini from transaksi itu berfungsi untuk mencari nilai total transaksi paling kecil menggunakan fungsi agregat minimal total
dari seluruh data pada tabel transaksi. Oke. Jadi hasil dari subquery ini digunakan untuk sebagai kondisi pada closure sehingga hanya transaksi yang memiliki nilai total paling kecil aja yang akan ditampilkan. Oke, mungkin kita langsung saja ke hasil outputnya. Untuk hasil outputnya sendiri bisa kalian lihat. Untuk tampilannya itu hanya ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, dan total yang paling kecil. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Dan saya akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu tampilkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan dengan fungsi agregat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam kodenya. Yang pertama kita select terlebih dahulu. Kemudian titik nama kita aliaskan menjadi nama pelanggan. Lalu kita T.ID transaksi kita aliaskan menjadi jumlah transaksi. Kemudian kita from pelanggan. Kemudian kita joinkan transaksi P.ID pelanggan. Kita joinkan ke T.ID pelanggan. Kita group by P.nama. Oke. Jadi query yang saya tuliskan ini itu digunakan untuk menampilkan jumlah transaksi yang dilakukan masing-masing manfaat untuk menggabungkan data dari dua tabel yang saling berelasi, yaitu tabel pelanggan dan juga tabel transaksi. Untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan satu persatu terkait kodenya. Jadi di bagian select nama alias nama pelanggan ini itu digunakan untuk menampilkan nama pelanggan dari tabel pelanggan. Kalau kita aliaskan nama pelanggan diberikan agar nama kolom masih lebih mudah dipahami pada outputnya. Lalu pada bagian count ini digunakan untuk menghitung jumlah transaksi berdasarkan ID transaksi yang dimiliki setiap pelanggan. Hasil perhitungan ini diberi alias jumlah transaksi. Dan di bagian from pelanggan P ini kita menentukan tabel utama yang digunakan dalam query, yaitu tabel pelanggan dengan alias P. Seperti itu. Kemudian untuk join transaksi ini digunakan untuk menggabungkan tabel pelanggan dengan tabel transaksi berdasarkan kolom ID pelanggan yang menjadi foreign key pada tabel transaksi.
Dengan join, setiap transaksi dapat dikaitkan dengan pelanggan yang melakukan transaksi tersebut. Dan di bagian terakhir ini ada grup P, titik nama. Ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nama pelanggan. Kelompokan ini diperlukan agar fungsi count count ini dapat menghitung jumlah transaksi untuk masing-masing pelanggan secara terpisah. Oke, mungkin kita langsung saja ke hasil outputnya. Bisa dilihat untuk hasil outputnya itu ada nama pelanggan dan juga jumlah transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan. Ada Ani, jumlah transaksinya 1, bila jumlah transaksi juga 1, dan seterusnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi untuk menambahkan atau menampilkan nama pelanggan, tanggal transaksi, dan total transaksi yang dibuat oleh suatu pelanggan. Nah, untuk query-nya sendiri sebagai berikut. Nah, kodenya seperti ini. Di sini kita bakalan select nama dari tabel pelanggan yang akan ditulis nanti di tabelnya, ada nama pelanggan, terus ada tanggal dari kolom transaksi, ini ada total dari tabel transaksi juga. Nanti ini bakal menampilkan dari kolom pelanggan tapi dijoin dengan transaksi. Yang di sini nih mengambil dari transaksi buat ditampilin lewat pelanggan sini. Waktu kodenya dijalankan akan muncul seperti ini, sama seperti yang ada di laporan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat trigger yang otomatis mengurangi stok pada tabel barang buah setiap kali terjadi penambahan data pada tabel transaksi buah. Sebelumnya, karena di database yang sebelumnya gak ada quantity di barang buah, kita harus nambahin dulu kuantitinya manual ya. Terus lanjut lagi ke query-nya. Untuk trigger ini dimulai dari delimiter. Untuk membuat trigger itu harus ada delimiter, terus pakai $2, terus create trigger kurangi stok, terus after insert on ini berarti akan jalan setelahnya program selesai. Terus ada detail transaksi akan ditambahkan di detail transaksi buah. Terus for each row nah dibikin ini akan
akan memulai kode yang ada di bawahnya. Kode di bawahnya ada update barang buah, set stok, stok dikurangi, new quantity, terus where kode barang. Nah, di sini ada yang tadi create trigger, kurangi stok, terus nanti triggernya akan ditaruh di detail transaksi buah. Trigger ini akan mengupdate barang buah, tabel barang buah, biar stoknya jadi yang baru. Ini dikurangi new quantity. Jadi setiap ada transaksi, stok yang ada di barang buah ini akan berkurang. Jadi kalau dijalankan sukses, di sini di refresh dulu. Di sini akan muncul kolom trigger. Nah, di sini kalau kita lihat kodenya sudah tersimpan. Terus kalau mau kita cari tahu, di sini ada misal apel Fuji dengan kode barang segini. Terus kita akan bakal nambahin satu kali lagi di sini. Di sini untuk mengeceknya kita pakai insert buat nambahin value-nya di detail transaksi buah. Di sini kita pakai ID barangnya LB2159. LB2159 itu ada jeruk hijau. Kita bakalan nambahin transaksinya. Loh. Oh, di sini ada kesalahan di Nah, di sini kita ulang lagi dengan nambahin datanya. Nah, transaksi buahnya udah muncul di sini dan di barang buah juga udah berkurang. Oke, segitu saja. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang store prosedur. Nah, yang pertama yaitu saya akan mempertanyakan pertanyaannya yaitu buat store prosedur untuk menampilkan seluruh transaksi berdasarkan ID pelanggan tertentu.
Nah, di sini yang pertama kita tulis dulu laskar buah, lalu delimiter, lalu create prosedur, pelanggan. INP ID pelanggan, integer begin, select ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, jenis dulu, jenis, jumlah, ID cabang, from transaksi, where ID pelanggan sama dengan P_ID_ID, order by tanggal. Lalu kita end, delimiter lagi. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat store produce yang pertama. Nah, lalu yang kedua itu pertanyaannya yaitu buat store produce untuk menghitung total setoran per cabang berdasarkan periode tertentu. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan singkat apa tuh prosedur yang pertama. Nah, store prosedur yang pertama, get transaksi by pelanggan, digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi berdasarkan ID pelanggan tertentu pada database laskar buah. Prosedur ini menerima satu parameter input berupa ID pelanggan, kemudian menampilkan data transaksi yang sesuai dengan tabel transaksi. Data yang dihasilkan meliputi informasi transaksi pelanggan dan ditampilkan secara berturut-turut berdasarkan tanggal sehingga memudahkan untuk melihat riwayat transaksi secara sistematis. Penggunaan store prosedur ini membuat proses pengambilan data menjadi lebih efisien dan konsisten. Nah, kita lanjutkan untuk yang store prosedur yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua yaitu buat store prosedur untuk menampilkan untuk menghitung total setoran per cabang berdasarkan periode tertentu. Nah, di sini kita akan menggunakan use laskar buah. Sama seperti sebelumnya, menggunakan delimiter, create prosedur, total setoran per cabang, kita pakai tanggal awal, kita pakai date, kita juga pakai yang tanggal akhir, pakai begin, select ID cabang, skor kita sum, as total setoran from transaksi
software jenis itu sama dengan setoran, terus kita N tanggal win underscore awal kita pakai group by ID cabang, terus order by ID cabang, nah di sini kita sudah berhasil membuat store prosedur yang kedua. Nah, di store prosedur total setoran per cabang itu digunakan untuk menghitung total setoran pada setiap cabang berdasarkan periode waktu tertentu pada database Laskar Buah. Prosedur ini menerima parameter tanggal awal dan tanggal akhir, kemudian menjumlahkan transaksi setoran dalam rentang waktu tersebut. Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk total setoran per cabang yang telah dikelompokkan berdasarkan ID cabang. Penggunaan store prosedur ini memudahkan dan mengefisiensikan proses pembuatan laporan keuangan. Sekian dari saya. Baik, cukup sekian demonstrasi program dari kelompok 9. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.